Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, terima kasih sudah bersedia join pada Zoom yang kedua kali ini. Adapun materinya berkaitan dengan resiko hukum, akan kita tampilkan terlebih dahulu materinya. Nah, ini materi sebagai penambah ya materi yang sudah disampaikan oleh kelompok presentasi tadi. Kita harus mengetahui sebenarnya resiko hukum itu apa sih sebenarnya. Nah, untuk tujuannya aja deh. Tadi kan sudah jelasin berkaitan dengan pengertian. Sekarang tujuannya aja. Tujuan kenapa setiap perusahaan tersebut wajib adanya manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Nah, jadi perundang-undangan di sini kan setiap tahun pasti selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada. Makanya setiap perusahaan wajib untuk mengikuti perubahan tersebut. Kemudian juga dan proses litigasi. Pasti ada yang bertanya-tanya, sebenarnya litigasi ini apa sih Pak pengertiannya? Nah, litigasi ini adalah proses penyelesaian permasalahan yaitu sampai kepada jalur persidangan. Jadi ada penyelesaian sengketa, dia masuk kepada jalur persidangan. Itu masuknya ke litigasi. Itu istilah hukum gitu ya, litigasi. Jadi kalau ketemu kata-kata litigasi, berarti penyelesaian sengketa melalui persidangan. Itu namanya litigasi. Atau kalau nama lain itu arbitrase, lembaga yang menyelesaikan permasalahan. Maksudnya arbitrase hukum misalnya kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ini risiko tadi sudah litigasi kejadian perundangan kelemahan perikatan. Nah, biasanya apa saja sih sumber dari gugatan? Berarti poin-poin penting dari risiko hukum ini kan hukum. Jadi kan disampaikan atau ditanyakan oleh kelompok, bukan kelompok sih, oleh audiens atau ya audiens yang lain. Sebenarnya apa sih bedanya antara kepatuhan dengan risiko hukum, ya kan? Apakah keduanya itu sama? Apakah timbulnya hukum itu akibat ketidakpatuhan dari lembaga? Nah, sebenarnya itu urutan sebenarnya. Yang pertama adanya gugatan, adanya masuk kepada ranah hukum pasti karenanya ketidaksesuaian, ketidakpatuhan. Makanya Indonesia menjadi salah satu negara yang notabene setiap tindak tanduk kita diatur oleh hukum, ya kan? Dan di Indonesia ini ada hukumnya yang paling dipegang itu yakni Undang-Undang Dasar 1945. Entah dia itu turunannya itu peraturan presiden, kemudian juga apalagi ya peraturan menteri dan sebagainya macam. Tapi dasarnya itu dari hukum, Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar hukum di negara kita tidak boleh berbenturan dengan hukum Islam. Itulah kenapa kata orang, apakah dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ada unsur Islamnya atau tidak? Dan bisa dipastikan iya, itu ada unsur Islam di dalamnya. Nah, itu kira-kira ya. Karena yang merumuskan dasar hukum tersebut adalah orang Islam. Itu. Nah, jadi hukum yang diterapkan ke setiap lembaga atau setiap individu lah misalnya, itu tujuannya itu untuk mengatur. Hukum itu untuk mengatur, untuk menertibkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu hukum. Jadi kalau ada kata-kata risiko, nah berarti kan apa? Potensi kerugian akibat adanya penyelewengan hukum. Nah itu sebenarnya sih poinnya risiko hukum sendiri.
Kemudian apa responnya? Ya digugat. Jadi tidak sesuai itu pasti akan digugat. Nah, ini lihat di sini contohnya ada namanya dari karyawan. Apa sih bentuk gugatan di sini? Kesalahan pemecatan, kegagalan promosi. Nah, kalau misalnya perusahaan tiba-tiba memecat karyawan tanpa sebab atau atas dasar ketidaksukaan, nah itu susah itu. Itu ya. Terus yang kedua, sumber gugatan dari konsumen bisa kegagalan produk, tidak profesional termasuk kepada hukum. Hukum apa Pak? Hukum ada namanya hukum perdagangan dan sebagainya macam kalau misalnya berkaitan dengan itu. Makanya ada perusahaan-perusahaan tertentu, ada perusahaan smartphone, Samsung misalnya, ada produk keluaran terbarunya itu baru rilis, udah dibeli banyak diserbu karena kan sudah fanatik benar sama merek tersebut. Tiba-tiba belum lama dipakai sudah meledak smartphone-nya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut daripada terlalu dampaknya besar akibat kegagalan produk ini, makanya perusahaan mengumumkan akan menarik semua produk-produk mereka yang ada di pasar. Itu salah satu mereka untuk mengatasi risiko hukum. Karena kalau banyak orang yang nuntut perusahaan tersebut, bisa jadi sangat merugikan dari perusahaan itu terkait konsumen. Kemudian juga pelanggan bisnis di sini ketidaksesuaian kerja dengan kontrak yang dijanjikan. Ini pelanggan ya. Kalau pelanggan di sini bisa reseller dan sebagainya macam. Itu pelanggan. Ini juga pelanggan. Kemudian pemasok, kegagalan pembayaran. Nah, kalau misalnya kita perusahaan dalam hal menghadirkan stok atau persediaan perusahaannya, di sana kan ada kesepakatan pembayaran yang bisa 3 kali misalnya berturut-turut atau sudah tangani setiap tanggal berapa, tiba-tiba tidak terjadi pada saat tanggal yang sudah ditentukan. Nah, itu namanya itu bisa kegagalan pembayaran. Karena si pemasok juga butuh modal dong untuk dia terus beroperasi. Dan juga pemerintah ketidaksesuaian praktik dengan hukum yang berlaku. Makanya kalau misalnya masuk kepada pemerintah, berarti kan dia menerapkan berkaitan dengan dasar hukum, bisa hukum ketenaga kerjaan, bisa juga hukum perlindungan konsumen atas produk-produk, atas keamanan produk tersebut. Kan ada tuh beberapa perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum tertentu yang menjual produk KW tapi tidak mementingkan keselamatan dari si konsumen itu sendiri. Misalnya lipstik KW misalnya. Ini oknum misalnya lipstik KW. Dia menggunakan nama brand tertentu tetapi isi kandungannya itu bukan sesuai dengan standar dari perusahaan, tapi dia membuatnya sendiri. Nah, itu tidak boleh itu karena dia akan masuk kepada hukum perlindungan konsumen. Nah, itu. Kemudian juga ada beberapa peraturan baru pemerintah yang dia itu sebenarnya tidak ya ini masuk kepada hukum, berarti hukum itu harus bisa melindungi bagi si perusahaannya dan juga bagi si konsumennya. Jangan sampai hukum hanya berlaku atau menguntungkan bagi satu pihak saja, misalnya investor aja. Tapi dari segi karyawannya tidak diperhatikan, misalnya dalam hal cuti dan sebagainya macamnya. Kan itu sangat mempengaruhi juga. Kemudian masyarakat, kegagalan memenuhi tanggung jawab perusahaan. Contohnya gimana Pak? Contohnya, oke. Kalau setiap perusahaan ada namanya itu dana CSR, ya kan? Dana sosial, Corporate Social Responsibility CSR. Tiba-tiba banyak tuh misalnya di Papua dan misalnya kan ada mereka tuh mengeruk emas di Papua yang awalnya itu bukit tiba-tiba menjadi lubang yang sangat besar. Mereka menguntungkan bagi pihak investasi dan juga perusahaan, tapi bagi segi masyarakat sekitar apakah mereka mendapatkan dampak? Nah, ini masuk pada kegagalan memenuhi tanggung jawab perusahaan. Harusnya masyarakat sekitar tuh bisa mendapatkan
hasilnya walaupun dia hanya sedikit tapi tidak dipenuhi. Itu. Dan hukum apa Pak yang berlaku Pak? Hukum lingkungan bisa masuk. Hukum tentang lingkungan. Bagaimana mereka tuh bisa apa ya kalau di sini nih AMDAL, analisis dampak lingkungan. Masuk kepada hukum bisnis kita pelajaran kita. Nah, contoh lagi apa? Polusi udara. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang masih pembakarannya itu mengakibatkan polusi udara sehingga udara kita itu tidak sehat lagi. Ada penelitian yang menjelaskan bahwasanya ada benar lembaga WHO, pokoknya lembaga kesehatan, mengungkapkan bahwa di negara Cina itu kualitas udaranya nggak bagus lagi. Kenapa Pak nggak bagus lagi Pak? Karena di negara Cina sudah terlalu banyak polusi udara dari pabrik-pabrik. Karena sejatinya perusahaan-perusahaan besar pasti membuka cabangnya, khususnya di benua Asia itu pasti di Cina. Karena regulasi dalam hal tersebut sangat dimudahkan sekali di situ. Nah itu. Dan lagi apa Pak? Polusi misalnya lingkungan. Lingkungan, pencemaran lingkungan. Dia pembuangan limbahnya itu di sungai. Ada tuh beberapa misalnya ada masuk berita itu perusahaan-perusahaan yang pabriknya itu ada di pinggir laut, tiba-tiba pembuangan limbahnya itu malah di lautnya. Dan apa Pak hasilnya Pak? Nelayan-nelayan yang biasanya mendapatkan ikan yang banyak di laut tersebut, tiba-tiba adanya kehadiran dari perusahaan tersebut malah menurunkan ikan yang ada di situ. Banyak ikan yang mati dan sebagainya macamnya itu. Apalagi misalnya air laut di sana digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, hal-hal semacam inilah yang bisa mengakibatkan yang namanya itu resiko hukum. Kalau tidak segera ditanggulangi, perusahaan tersebut akan masuk kepada ranah hukum dan bisa digugat. Alhasil, dia ada pilihan apakah dia menang gugatan, apakah dia itu kalah gugatan. Kalau dia menang gugatan, ya sudah dia bisa terus lanjut. Kalau dia kalah gugatan, dia akan pertama bisa jadi nama baik perusahaannya akan itu masuk kepada resiko reputasi ya, nama baik itu. Nama baiknya bisa turun, bisa jelek. Yang kedua bisa jadi dia akan membayar kerugian lebih besar daripada sebelum dia masuk kepada persidangan. Itu kira-kira. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak buka pertanyaan. Jadi sambil jalan. Oke, silakan Olga. Melihat dari sumber gugatan tadi Pak ya, kan sekarang nih banyak banget tuh kasus-kasus yang kayak misalkan banyak kosmetik ilegal, terus kayak brand-brand kecantikan, tapi dia tuh ternyata produknya itu belum lulus uji BPOM. Nah, sekiranya kalau misalkan dia kayak gitu atau mungkin produknya mengandung bahan-bahan berbahaya, itu dia bisa masuk ke sumber gugatan nggak Pak? Baik, terima kasih. Ada Alda. Nah, ini baik-baik lagi. Karena kan skupnya bisnis ini kan banyak. Salah satunya lembaga-lembaga terkait, misalnya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Salah satunya obat. Ya kosmetik misalnya kan, kosmetik lah misalnya. Ada juga lembaga yang berkaitan dengan tersebut, namanya itu Lembaga Perlindungan Konsumen apa kalau nggak salah. Itu ada beberapa lembaga sebenarnya yang ingin menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan bagi si penggunanya ya kan. Kalau BPOM ini biasanya apakah produk ini sudah layak untuk dijual belikan atau belum. Nah, itu dia harus ada namanya sudah terdaftar BPOM apa belum. Tetapi yang harus kita khawatirkan berkaitan dengan BPOM, kadang-kadang kan kita masyarakat kan asalkan ada logo itu di produk tersebut, oh kita sudah percaya. Padahal banyak oknum-oknum yang mengakali hal tersebut. Bisa dibuat loh desainnya itu. Nah, makanya di sini perlunya juga perlunya kerjasama antara lembaga BPOM terkait dengan masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat? Apakah benar kode yang ada di BPOM di setiap produk-produk tersebut apakah sesuai? Apakah mereka sudah terdaftar apa belum?
Makanya diedukasi, misalnya masih ragu, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa dicek kode tersebut di web di sini. Nah, itu kan sebagai bentuk tanggung jawab dari si lembaga, bagaimana menjamin produk tersebut sudah masuk apa belum. Bisa juga kalau kita misalnya diberi akses misalnya. Oh iya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau misalnya tidak percaya dengan produk-produk tersebut, kita ada di website daftar produk-produk misalnya kosmetik, makanan, minuman, obat dan sebagainya macamnya itu yang terdaftar yang sudah diuji klinis. Silakan dicek. Nah, itu bisa jadi. Jadi kita jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi kita tidak tahu apakah produk yang kita beli tersebut apakah sudah aman atau belum. Banyak sekarang kita ada lebih baik mengejar cantiknya aja daripada keamanannya. Itulah kita. Kalau negara berkembang ya kayak gitu, sama negara berkembang. Bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dengan pengorbanan yang sedikit. Salah satunya harganya murah. Itu perlunya kita. Bagaimana kita tahu mengenali brand tersebut. Nah, masuk lagi pada reputasi. Bagaimana reputasi produk? Ya kan? Reputasi produknya apakah benar sudah diuji klinis? Apakah benar dia itu tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan keamanan dari produknya? Itu perlunya kita. Kalau kita misalnya masih coba-coba, kita belinya di emperan, misalnya di pasar 16 misalnya kan, harganya murah, dari Pak kita mikir misalnya, oh aku ini kan anak kos misalnya, akhir bulan, daripada aku beli yang bermerek, kosmetik, kan sama aja, untuk cantik juga, sudah yang beli biasa-biasa aja. Tiba-tiba iritasi misalnya kulit muka kita, siapa yang disalahkan coba? Pas kita lacak produk tersebut nggak ada pabriknya, namanya belum terdaftar. Tiba-tiba oknum masyarakat yang membuat itu, kita nggak tahu di mana dia, kecuali sudah banyak aduan akibat penggunaan produk tersebut, bisa dinaikkan ke pengadilan, bisa. Karena salah satu untuk mengadili seseorang kan harus butuh banyak bukti dulu. Itu kalau kita sendiri ya nggak direspon, nggak cukup bukti namanya itu. Bisa aja kita mengada-ada. Nah, makanya di sini masuk kepada litigasi tadi, bagaimana penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dalam ranah persidangan. Makanya kalau misalnya kita melihat praktik persidangan, pasti kan butuh barang bukti, butuh saksi dulu. Nah, orang-orang yang misalnya yang mengalami ketidakamanan dari penggunaan produk tersebut kan pasti bersaksi. Oh, saya bersaksi Pak, saya menggunakan tersebut sama Pak akibatnya. Nah, itu bisa dilacak. Di mana pabriknya ini? Bisa. Kadang-kadang kalau pabrik kecil-kecilan itu, dia tuh bukan seperti pabrik yang besar, yang dia kelihatan, dia butuh lahan yang luas untuk membangun pabrik, dia kelihatan bagaimana proses produksinya, gimana Pak cara melihatnya Pak? Pertama dari suara mesin-mesinnya sangat besar, bising, kemudian juga dari asapnya yang mengepul. Nah, itu salah satu pabrik benar. Tetapi kalau misalnya produk-produk kosmetik, makanan yang kecil-kecilan kayak gitu, kadang-kadang pabriknya itu bisa dari dalam rumah. Mereka bisa bekerja dari dalam rumah. Tidak sedikit kok produk-produk ilegal yang seperti itu. Saus saja yang sudah kita konsumsi, ternyata mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Entah dia itu pemanis buatan, kemudian juga pewarna, pengawet, borak, dan itu sudah kita konsumsi dari tahun ke tahun, baru diketahui sekarang siapa yang salah coba. Nah kan, yang salah siapa? Apakah kita sebagai pembeli, kita kan nggak tahu, kita kan ada yang di pasar ya sudah beli. Apakah pemerintah yang lengah atas produk-produk yang kecil ini karena mereka tidak didaftarkan, pada saat diuji produknya terkait uji lab lah misalnya, diuji lab produknya ternyata membahayakan. Nah, siapa yang salah di sini? Berarti ada miskomunikasi antara si badan-badan BPOM, badan bersertifikat halal misalnya MUI misalnya kan, dalam hal menjamin produk tersebut. Karena untuk
untuk apa ya? Untuk mengelola bisnis ini agak susah kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak. Karena kan kadang-kadang si pengusaha misalnya punya kecil-kecilan, kadang-kadang nggak didaftarinnya ke BPOM, nggak didaftarinnya ke sertifikat halal. Dia cukup bermodalkan komputer, dia dia apa tuh dia gunakan misalnya kode BPOM dari produk lain dimasukkan ke dalam label produknya, terus ditambahin deh sertifikat halal, sudah pasti kita percaya langsung. Ya emang kayak gitu praktik di lapangan, makanya perlunya edukasi juga dari si lembaga-lembaga pemerintahan bagaimana bahwa oh ini loh produknya benar-benar baik untuk dikonsumsi, tapi balik lagi kepada kitanya sendiri sih, bagaimana kita itu menggunakan produk tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan hanya mengambil cantiknya aja, bukan hanya mengambil kenyangnya aja, tapi kita untuk keselamatan jangka panjang. Apalagi kalau misalnya kosmetik ini biasanya mengaruh kepada kulit, kemudian juga kalau lipstick di bibirnya kadang-kadang kok pecah-pecah bibirnya, iritasi lah. Kalau makanan apa? Keracunan lah. Nah, kalau makanan ini biasanya praktiknya itu dia menggunakan data expired. Tanggal kadaluarsa. Ada di berita-berita berkaitan dengan itu. Bagaimana sih, ya kalau kita lihat aja lah, misalnya di warung-warung, nah, di Indomaret lah misalnya, di minimarket. Ada beberapa, kalau kita tidak jeli, ada beberapa produk masa kedua kadaluarsa sudah lewat. Nah, bagaimana sih Pak ini, gimana Pak? Makanya jelinya kita tuh mulai ke tanggal kadaluarsa. Roti misalnya, sehari roti itu cuma berapa minggu itu? 2 minggu. Misalnya kita beli roti apa ya? Apa biasanya roti-roti bakery atau La Monde, kemudian juga roti-roti di apa ya? Ya roti-roti sejenis itulah. Roti-roti basah lah kayak bolu, lapis dan sebagainya macamnya. Ada beberapa orang yang berpikir bahwasanya ya, ini pengalaman. Tanggal kadaluarsa itu bisa diakali dengan rotinya itu dimasukkan ke dalam freezer. Padahal itu tidak menjamin kualitasnya. Ketika dicicipi dia nggak segar lagi. Ya emang dia bisa memperlambat pembusukan jamur dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa menjamin rasanya itu selalu segar, nggak bisa. Makanya itu ada namanya itu batasan. Tetapi kalau ikan bisa, ikan daging itu bisa taruh ke freezer. Ada studi mengatakan bahwasannya untuk daging kalau tidak ditaruh di freezer cepat basinya, kalau taruh di freezer bisa langsung bisa lama dia. Karena kan dia di situ kan diawetkan, dibekukan. Jadi bakteri-bakteri tidak bisa langsung karena tidak ada expired. Kalau makan kan ada expired. Nah itu makanya butuhnya kejelian kita dalam hal melihat apakah produk tersebut benar-benar aman atau tidak. Jangan tergoda dengan harga yang miring. Itu hati-hati. Karena kita sendiri akan menanggung risiko. Itu kira-kira Aldaya semoga bisa menjawab. Oke. Nah, itu sih sebenarnya berkaitan dengan risiko hukum. Untuk sinkronnya mata kuliah hukum bisnis ya masuknya. Jadi ada beberapa hukum bisnis, kemudian juga analisis apa lagi? Ada beberapa skop pembelajaran yang berkaitan dengan risiko hukum, tapi lebih berkaitan itu hukum bisnis. Bagaimana setiap perusahaan atau bisnis itu tetap patuh kepada peraturan yang ada. Kita buka cabang bisnis di negara lain, pasti hukumnya berbeda. Pasti ada, dan kita harus patuh pada hukum negara tersebut. Nggak bisa kita menyamaratakan. KFC ada di Indonesia, apa kebiasaannya? Ada nasi, ya sudah tampilkan nasi. Kalau nggak ada nasi apa? Nggak laku. Di luar negeri kalau kita misal mau buka bisnis, ya sudah ikuti tradisi yang ada. Jangan sampai kita tuh menyamaratakan hukum, tidak bisa. Di mana kaki kita berpijak, di sana langit kita dijunjung. Itu kira-kira. Untuk perhitungannya
Untuk perhitungannya itu coba termasuk juga sekilas saja, karena perhitungannya insya Allah masuk juga kepada soal UAS nanti. Nah ini mencegah risiko adanya apa tuh masuk kepada ranah persidangan di sini, pelatihan kerawanan dan sebagainya macamnya itu. Giat menghadapi gugatan, hindari gugatan sampai ke pengadilan, jadi diselesaikan cara musyawarah dulu. Jangan sampai mereka melapor kepada pihak berwajib, jangan sampai. Kalau misalnya ada masalah di internal antara perusahaan dan juga karyawan, musyawarah dulu. Bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut agar win-win solution. Kemudian berusaha bertemu penggugat. Pasti ada pala pecongnya di sini. Kita temui dulu lah sebagai leadernya. Jangan sampai dunia luar itu tahu. Dan tidak mengedepankan ego. Makanya di setiap bisnis, ya kan? Ini tinggal berapa menit lagi? Ya, tinggal sedikit lagi. Oke. Maka di setiap bisnis kata orang itu bilang, kalau misalnya Anda puas, beritahu kepada orang lain. Kalau misalnya Anda Anda kecewa, beritahu kepada kami. Nah itu salah satunya untuk mencegah risiko ini tadi. Kemudian juga dapat memutuskan apakah gugatan berpengaruh signifikan atau tidak, menyewa penasihat hukum. Makanya setiap perusahaan wajib ada namanya tuh lembaga hukumnya, agar mereka tuh terhindar dari risiko hukum ini sendiri. Menimbang kekuasaan pihak penggugat mengajukan permohonan maaf, makanya harus diklarifikasi dulu produk tadi cacat di masyarakat, tarik kembali produk sebagai salah satu kinerja kita untuk memohon maaf. Memakai jasa arbitrase, lembaga yang bisa menyelesaikan hukum, belajar dari pengalaman. Nah itu kira-kira ini identifikasi, pengukuran, pemantauan sama juga penilaian. Ini kasus yang tadi sama perkara pengadilan sudah ditentukan oleh aset sampai dokumentasi, indikatornya juga sudah sama seperti halnya kemarin, sangat rendah kurang dari 1,25, sangat tinggi lebih daripada 20%. Jadi dimasukkan ke sini probabilitas sudah ditentukan, ya. Kemudian, nah itulah expected loss-nya dari total risiko. Masuk LGN-nya ada, indikator exposure masuk pada expected loss. Sampai dia ketemu hasil 21 juta dari 5 miliar masuk kepada 0,44, itu sangat kecil sekali. Di bawah berapa persen dari itu? Di bawah 1,25. Kalau dia di atas 20% dari modal, dari keuntungan laba kotor, itu sangat tinggi. Itu harus jaga-jaga. Nah, itu saja sih mungkin tambahannya berkaitan dengan materi kita kali ini. Semoga adik-adik sekalian yang menyimak materi ini bisa mengerti betapa pentingnya kita untuk menaati peraturan yang ada. Jangan sampai kita tuh berhadapan dengan lembaga hukum. Kalau sudah berhadapan dengan lembaga hukum itu sangat menguras, pertama biaya, kedua menguras waktu, tiga menguras pikiran. Karena untuk menyelesaikan satu perkara sekalipun, itu ada waktu tunggunya dulu. Dan tidak bisa langsung selesai. Itu dia ada waktu untuk mengumpulkan barang bukti, ada waktu untuk mengumpulkan mendengarkan dari saksi-saksi yang ada, barulah diputuskan. Dan efeknya apa? Kita bisa rugi nama baik, kemudian juga rugi dalam hal membayar ganti rugi. Karena di sana kan si penggugat pasti akan meminta kerugian yang ada. Nah itu kira-kira tambahannya. Semoga dapat bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Terima kasih bagi 24 orang yang hadir pada Zoom yang kedua kali ini. Kayaknya berkurang daripada yang Zoom pertama, tapi tidak apa-apa, mereka yang rugi. Karena intinya ya pada Zoom kedua ini sebenarnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Jangan lupa absen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.